Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ba'du. Yang kami hormati Ketua STI Al-Hidayah, Bapak Dr. Unang Wahidin MPDI. Yang kami hormati pemateri kajian mahasiswa Al-Ustadz Dr. Fahri Fahrudin MEI Hafidhahullah Ta'ala. Yang kami hormati dan muliakan juga para mahasiswa, mahasiswi Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah Bogor. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah. Alhamdulillah malam hari ini, hari Sabtu, tanggal 24 Juli 2021, kembali kami, Budi Setiawan dari LDTBA, Lembaga Dakwah Tahfidz dan Bahasa Arab, menyelenggarakan program rutin kami, yaitu pengajian mahasiswa setiap hari Sabtu malam Ahad, yang insya Allah Ta'ala malam ini akan disampaikan oleh guru kita, ya, dosen kita, yaitu Al-Ustadz Dr. Fahri Fahrudin Hafidhahullahu Ta'ala, yang beliau akan menyampaikan satu tema yang sangat menarik dan penting sekali untuk kita kaji, yaitu dengan tema mahasiswa yang dirindu surga. Masya Allah, ya, semua kita ingin masuk surga, tapi bagaimana ya kira-kira karakteristik ya atau cara ya kira-kira seperti itu agar kita bisa semua menjadi penghuni surga, orang-orang yang dirindukan oleh surga, gitu ya. Baik, teman-teman sekalian yang sudah bergabung, ahlan wa sahlan, selamat mengikuti ya acara ini sampai selesai. Nanti kalau di akhir materi kalau ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, silakan kirim ke kolom chat ya pesan, atau bisa juga mengaktifkan mikrofonnya, bisa langsung tanya kepada pemateri kita, itu Al-Ustadz Dr. Fahri Fahrudin ya. Baik, langsung saja tidak panjang lebar, kami persilakan kepada guru kita Al-Ustadz Dr. Fahri Fahrudin Hafidhahullah Ta'ala untuk menyampaikan nasihat ya dan kajiannya dengan tema mahasiswa yang dirindu surga. Kepada Ustadz kami persilakan. Suara antum putus-putus. Ya, silakan Ustadz. Kepada Ustadz dipersilakan untuk menyampaikan materinya. Silakan Ustadz. Suaranya sudah jelas. Ya, suaranya lancar nggak, Ustadz? Lancar Ustadz, lancar Ustadz, lancar. Lancar, alhamdulillah. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah amma ba'd. Khatafillah rahmanillah wa yakum. Alhamdulillah di malam yang berbahagia ini kita bisa bertemu dalam kajian rutin kita, kajian khusus mahasiswa Sekolah Tinggi Agama Islam Al-Hidayah. Tak lupa saya ucapkan jazakumullahu khairan katsira pada ketua Ya, mohon maaf, sinyalnya terputus. Ya, Ustadz, silakan Ustadz, bisa dilanjutkan. Sudah sambung lagi, Ustadz. Baik. Ini ini kayak apa ya? Putus sambung kayak orang lagi ngedate aja. Iya, Ustadz. Malam Minggu, Ustadz. Ucapkan jazakumullahu khairan katsira, wabil khusus pada Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Hidayah yang ya nyambung lagi. Masya Allah. Gimana nih Ustadz nih? Ya, Ustadz, lanjut Ustadz, insya Allah.
Bismillah Ustaz. Baik, Bismillah ya. Teman-teman sekalian, hari ini saya diberikan amanah untuk menyampaikan satu tema yang menarik terus sebetulnya. Dirindukan oleh surga. Kalau bicara ada dari spesifik terkait mahasiswa, tetapi kita bisa mendapati bahwa mahasiswa itu adalah bagian dari seorang thalibul ilm, gitu ya. Sosok yang sedang menuntut ilmu, yang kita tahu bagaimana fadilah keutamaan menuntut ilmu itu seperti apa di dalam Islam. Jadi ini satu kajian yang saya pikir patut dan layak untuk didengar oleh teman-teman mahasiswa sekalian, karena memang dalam Islam sejatinya semua kita surga juga merindukan kita, gitu ya teman-teman sekalian. Nah, ikhwatu fillah rahimanillah wa iyyakum, kalau bicara tentang masalah rindu, apa sih bahasa kekinian anak muda gitu ya, anak mahasiswa ya, paling nggak jauh dari kangen ya Ustadz Budi ya, kangen. Ya betul Ustaz, betul. Dulu saya waktu tahun 93 itu ada, mungkin masih eksis deh grup bandnya sampai sekarang, namanya Dewa 19 gitu ya. Dia booming sama lagu namanya lagu Kangen. Jadi bahasa lain dari kerinduan itu ya kangen. Cuman teman-teman sekalian, mungkin rasa ini akan muncul bukan karena tanpa sebab gitu. Tapi ada faktor yang melatar belakanginya. Terlepas sejauh mana tingkat faktor tersebut berada dalam diri kita, gitu ya. Faktor apa yang bisa mendatangkan kerinduan kita terhadap sesuatu? Ya tidak lain adalah kecintaan kita kepada sesuatu itu. Jadi maksud saya, rindu dan kangen itu ya muncul karena adanya cinta gitu loh. Ya sejauh mana kerinduan kita terhadap apa yang kita rindukan, itu ya sejauh mana besar dan tidaknya kecintaan kita kepada dia gitu. Seperti hanya seorang kekasih yang merindukan kekasihnya gitu ya. Ada yang mabuk kepayang gitu ya, ada yang terbayang-bayang di hadapan mukanya, ada yang mau makan ingat dia, mau tidur ingat dia, sedang di kamar mandi ingat dia gitu ya, kalau kata lagunya begitulah. Kenapa ya? Karena saking besarnya mungkin cintanya kepada kekasihnya. Nah, hal ini juga sama bagi kita gitu ya. Kalau seandainya kita merindukan surga, sejauh mana kecintaan kita berharap kepada surga, sejauh mana mendapatkan surga dan ingin menjadi penghuninya di dalamnya. Kalau cuma sebatas rindu tanpa tentunya hal itu tidak akan terrealisasikan dalam bentuk pengorbanan, yaitu berupa amal soleh. Kenapa saya katakan demikian teman-teman sekalian? Karena yang namanya orang rindu ingin selalu berdekatan dengan kekasihnya, pasti akan menuntut dengan yang namanya pengorbanan gitu. Nah, sedangkan pengorbanan ya, seseorang yang merindukan surga, yang ingin masuk ke dalam surga dan berharap menjadi penghuni surga, yang memang harus diberikan. Apa itu? Di antaranya adalah ya tentunya bukti adalah balasan yang memang sudah disediakan oleh Allah yang memang mencintainya. Jadi teman-teman sekalian, ini luar biasa ya. Saya katakan pembahasan seperti ini pembahasan yang sangat fenomenal sekali gitu ya, yang sekaligus menguji kepada kita sebetulnya sejauh mana sih tingkat kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sejauh sebesar apa kecintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar itu ya. Kalau kecintaan kita kecil, maka kerinduan pun tidak akan muncul. Kerinduan kita semakin besar, cinta kita semakin kuat, semakin besar, maka pengorbanan akan banyak dilakukan untuk selalu berdekatan dengan kekasihnya dan ingin mendapatkan apa yang dijadikannya, yaitu surga. Maka sebesar itu pula nanti pengorbanan. Apakah kita mengharapkan surga
sebagaimana seperti sahabat yang ketika hendak mengorbankan jiwanya sampai wanginya surga itu tercium gitu ya. Ini kan luar biasa. Ya, sampai wanginya surga, sampai dia melihat masih hidup. Dan di saat itulah bukti pengorbanan cinta dituntut, yaitu menyerahkan nyawanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah cinta kita sebesar seorang pemuda dia mendapati dirinya bermimpi bertemu dengan istrinya di surga? Gitu. Siapa itu? Bidadarinya. Itu sampai begitu. Ya, kenapa bisa begitu? Karena besarnya kecintaan dia terhadap balasan Allah Subhanahu wa taala, yaitu jannah. Ya, dalam hal ini ketika dia mencintai balasan Allah berupa jannah, itu pun adalah bukti besarnya cinta dia kepada Allah Subhanahu wa taala. Posisi kita sebagai seorang mahasiswa. Mahasiswa itu ya tidak jauh dari masa Halo? Masuk lagi nih ya. Ya Ustaz, Masuk lagi masuk nih. Ustaz. Nah, maksud saya mahasiswa itu kan masuknya dalam kelompok pemuda gitu kan. Nah, dia adalah masa-masa di mana masa produktif yang memang memiliki cita-cita yang besar, tenaga yang besar, harapan yang kuat gitu ya. Nah, yang memiliki potensi sebesar ini dapatkan jannah yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, teman-teman sekalian, kalau kita perhatikan sejarah sirah para sahabat dan juga tabi'ut tabi'in, kita akan dapati dan kita akan temukan bahwa mereka yang berada di sekeliling Rasulullah SAW itu pada posisi di usia muda, gitu. Masa produktif, masa yang punya harapan yang masih tinggi, dan memang inilah strategi Rasulullah SAW ketika mengembangkan Islam, mengkader anak muda, gitu kan. Yang tujuannya sekali lagi yaitu karena kecintaan mereka apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, yaitu surga. Jangan dikira ya yang disebut dengan as-sabiqunal awalun itu adalah golongan-golongan tua. Gitu ya. Silakan Anda nanti periksa dalam sejarah, itu rata-rata mereka itu adalah golongan menengah yang memiliki aset usia yang cukup tinggi, cukup stabil, yaitu usia muda, juga stabilitas yang sangat kuat sekali. Ya, di sekeliling Rasulullah SAW itu adalah orang-orang muda, gitu ya. Dan Rasulullah SAW banyak mengkader anak-anak muda. Ya, kalau kita bandingkan sekarang, ya inilah posisi kita. Ya, posisi kita sebagai anak mahasiswa yang memang di mana seharusnya itu menjadi bagian atau memiliki peran yang kuat, gitu ya, dalam perkembangan Islam. Dan itu yang diharapkan dan itulah yang diinginkan oleh jannah. Nah, ikhwatu fillah rahimanallahu wa iyyakum. Lantas kita harus bagaimana sih gitu kan supaya kita betul-betul membangun kecintaan kita demikian besar gitu ya terhadap jannah. Bertemu dengan dia gitu ya. Orang yang senang bertemu dengan Allah, maka Allah pun akan senang bertemu dengan dia. Tentunya kalau Allah sudah sedang bertemu dengan dia, ya Allah akan tempatkan di tempat yang terbaik, yaitu surga. Ya. Seperti ini, gitu ya, itu dilalui dan ada contoh yang kuat, gitu, dalam diri, mungkin dalam diri para nabi. Ya. Dalam Quran surat Ibrahim misalnya, itu dikatakan bagaimana Ibrahim memiliki peran yang kuat ya terhadap lingkungan sosial yang ada di sekitarnya itu di masa usia muda gitu. Dikatakan rojulun atau fata,
Dikatakan fata ismuhu gitu ya. Itu mereka memiliki mobilitas yang sangat kuat sekali. Nah, teman-teman sekalian, subhanallah ya, kita tengok sejarah waktu di perang Badar itu ada anak muda. Anda bicara anak muda, asumsinya kita mahasiswa anak muda semua gitu. Gitu ya. Yang seharusnya punya karakter seperti ini. Itu di perang Badar itu ada anak muda, mungkin usianya belum mencapai usia mahasiswa, tapi usia SMP. Adik kakak. Ya. Yang satu 13 tahun, adiknya yang kakaknya mungkin sekitar 14 atau 15 tahun. Mereka saling berlomba minta ditunjukkan kepada seorang sahabat namanya Abdurrahman bin Auf untuk ditunjukkan kepada mereka mana itu yang namanya Abu Jahal. Gitu ya. Ya ammi, ya arini Abu Jahal. Wahai pamanku, tunjukkan mana itu Abu Jahal. Antum bisa bayangkan anak usia SMP 13-14 tahun itu sudah ikut tempur gitu loh bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dibayangkan, ini motivasinya apa sih anak segede gitu? Dan ketika mereka tempur ya, di medan perang, mereka minta ditunjukkan langsung kepada tokoh pimpinan orang kafir yang terbesar yang betul-betul memusuhi Islam dan membenci Rasulullah SAW saat itu, yaitu siapa? Abu Jahal, gitu ya. Sampai Abdurrahman bin Auf pun bingung gitu ya. Untuk apa dia minta ditunjukkan, gitu ya? Minta diberitahukan yang mana itu Abu Jahal. Ya, ketika ditanya, sebabnya sederhana sekali. Akhbartu annahu yasubbu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku mendengar dia itu suka mencaci Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lihat teman-teman mahasiswa sekalian. Bagaimana anak seorang muda yang masih belia, mungkin usianya di bawah kita. Ya teman-teman mahasiswa kan rata-rata itu udah 19-20 tahun gitu ya. Bahkan di tempat kita mahasiswa ada yang 30 tahun gitu kan, tapi itu tetap dikategorikan syabab lah, anak muda. Nah ini di zaman Rasul ada usianya yang jauh di bawah kita, SMP lah, 13-14 tahun itu SMP. Tapi dia memiliki keinginan giroh yang kuat untuk membela Islam. Gitu ya. Keinginan yang kuat membela Islam. Nah, anak segede gitu kalau di kita sekarang ngapain? Main TikTok. Gitu kan? Main TikTok, main game Legend mobil, apalah gitu ya. Main mobil online, kemudian asyik dengan HP-nya. Mungkin kalau ditanya juga mereka nggak tahu siapa pahlawan Islam, bagaimana sejarah Islam gitu ya. Tapi lihat anak-anak muda yang di usia mereka tolabul ilmi, itu di zaman Rasulullah SAW memiliki giroh yang kuat untuk membela agamanya karena mengharapkan kemuliaan yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, which is itu adalah jannah, itu adalah surga. Nah, ini salah satu gambaran sosok perindu surga, gitu loh. Yang memiliki kekuatan kecemburuan yang besar terhadap Islam. Yang saat ini gitu ya, kita melihat begitu tipis sekali sensitivitas mahasiswa kita terhadap agamanya. Gitu ya. Yang saya harapkan mudah-mudahan ini tidak ada di mahasiswa kita. Gitu ya. Kita ingin mahasiswa kita mengasah sensitivitas kecemburuannya, pembelaannya terhadap agama, ketika memang melihat misalnya ada nilai-nilai atau sendi-sendi agama yang dilecehkan di luar. Ya. Kita jangan sampai seperti mahasiswa di luar yang lebih sensitif terhadap perkara-perkara sosial, tapi beku terhadap urusan-urusan agama yang justru itu menjadi sumber keselamatan mereka di dunia maupun di akhirat. Saya tidak mengatakan bahwa hal-hal tersebut tidak penting, tapi kita harus paham skala prioritas, gitu ya teman-teman sekalian. Maka bangunlah sejak awal, gitu ya. Mulai sekarang kita harus menjadi mahasiswa yang memiliki giroh yang kuat, ya, sensitivitas yang tinggi terhadap pembelaan kita, ya, pembelaan kita terhadap siapa? Jangan beku, jangan diam. Karena seperti itulah generasi muda dulu di zaman Rasul memberikan contoh kepada kita.
Bahkan usia mereka ada yang lebih jauh lagi lebih rendah atau lebih kecil dibandingkan kita-kita yang mahasiswa saat ini. Coba bayangkan sama antum gitu ya. Ini remaja yang baru menafaki usia remajanya gitu, usia 13 sampai 14 tahun, tapi bahkan mungkin pedangnya saja lebih besar dari postur tubuhnya gitu loh. Diseret-seret, maju ke medan tempur, dia udah nggak mikirin lagi nyawanya, yang dia pikirin bagaimana caranya saya membela Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itulah, gitu ya, itu luar biasa sekali, gitu ya. Bagaimana saya membela Islam? Saya tidak ridho seandainya ada Islam yang dihinakan atau agama keilmuan yang lebih tinggi, kedewasaan yang lebih kuat, seharusnya kematangan dalam berpikir terhadap agama kita pun itu lebih dewasa lagi gitu ya dalam masalah ini. Kemudian yang berikutnya gitu ya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita ada 7 golongan gitu ya yang nanti di yaumul qiyamah akan mendapatkan naungannya di mana di hari yang tidak ada naungan kecuali naungan siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ini hadisnya maklum nih, masyhur, dan teman-teman saya yakin sudah mengetahui hadis ini. Sabatun jazilluhumullahu fi dhillihi. Ada 7 golongan. Ustaz Budi masih terpantau suara saya? Masih Sat, masih terdengar dengan jelas Sat. Baik, jadi 7 golongan yang berada di dalam naungan. Kita ambil salah satunya, kita nggak bahas yang menjadi wajhudilalah. Di situ disebutkan ada yang namanya syabun, ada yang namanya anak muda, gitu ya. Ada anak muda qalbuhu mu'allaqun fil masajid, ya. Ada anak muda yang hatinya selalu terpaut pada masjid. Kemudian ada juga warajulani tahaba fillahi istama alaihi wa tafarraqa alaihi. 2 orang yang saling mengasihi karena Allah, bertemu karena Allah, berpisah. Potensi ini ada dalam diri kita sebagai seorang mahasiswa, ya, di mana kita itu anak muda yang selalu hatinya terpaut dengan masjid, berarti kan memberikan gambaran kepada kita bagaimana keseharian. Nah, kita mahasiswa ini luar biasa antum gitu. Antum mahasiswa Islam gitu kan. Yang aktivitas antum di sini thalabul ilmi dalam masalah agama Islam yang menjadi kewajiban antum dan keyakinan antum gitu kan. Ya tentunya harus punya peran yang kuat pula untuk memakmurkan dan juga mengaktifkan peran masjid di dalam masalah ini. Gitu ya. Dan kalau antum memaksimalkan peran di situ, ya rewardnya tadi antum akan mendapatkan jannah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dulu di zaman Rasul pun begitu. Nah, saya akan giring lagi ke sirah nih Ustaz Budi ya. Ini Ya, teman-teman kan Sat. suka baca, suka nonton tapi malas baca sirah gitu. Antum teman-teman mungkin pernah dengar cerita Bi'run Ma'unah. Gitu ya, Bi'r Ma'unah, peristiwa sumur Ma'unah. Ketika Rasulullah SAW mengutus 70 orang anak muda, tuh lihat. Yang diutus bukan orang tua yang sudah renta, gitu, yang sudah tenaganya pas-pasan. Tapi yang diutus oleh Rasulullah SAW ini anak-anak muda yang punya semangat tinggi dan berpotensi, bukan berpotensi, memiliki potensi yang kuat dan harapan yang sangat besar sekali. Tapi sebelum diutus, ada yang menarik di sini Ustaz Budi, teman-teman sekalian. 70 anak muda ini, itu kebiasaannya itu setiap hari mereka tinggal di masjid. Subhanallah. Dan mereka dikatakan al-qurra, yaitu para pembaca Al-Quran. Kalau
Iya, ini masuk lagi nih ya. Ya Ustaz. Nah, bayangkan mereka menuntut ilmu dengan menghafal Al-Quran. Artinya gitu ya, kalau Anda ingin menjadi mahasiswa yang dirindukan surga, maka Anda harus dekat dengan Al-Quran. Gitu. Dulunya, yaitu para sahabat yang dikadar oleh Rasulullah SAW selalu dekat dengan Al-Quran. Nah, kami ingin teman bergaul dengan Al-Quran, mencintai Al-Quran, membaca Al-Quran, mentadaburi Al-Quran, merenungkan Al-Quran, sampai pada mengamalkan nilai-nilai Al-Quran dalam setiap sendi kehidupan kita. Karena itulah alat dan sebab kita untuk bisa meraih jannah, dan surga pun akan merindukan kita. Sebagaimana para sahabat muda yang 70 orang itu, yang pada akhirnya mereka semua mati syahid di jalan Allah Subhanahu wa taala. Antum tahu kan kalau sudah mati syahid, hadis ya, setiap hari mereka diam di masjid, ketika sore tadarus, sampai keluarga mereka mengira mereka sedang di masjid, dan orang-orang masjid mereka mengira mereka ada di rumahnya. Padahal mereka nggak pulang. Ya, kita sehari-hari ya begitu saja. Membaca Al-Quran, menghafal, lalu bertadarus. Nah, ketika subuh tiba, mereka ya. Makanya ketika ada peristiwa mereka meninggal, itu Rasulullah SAW marahnya luar biasa. Sampai Rasulullah SAW itu melakukan kunut nazilah selama 15 hari ya, di waktu sholat subuh, dikarenakan kemarin yang telah membunuh anak muda di teman-teman sekalian gitu ya. Jadi antum punya kesempatan ini di STI Al Hidayah gitu ya, untuk lebih dekat dengan Al-Quran, menjaga Al-Quran, dan mudah-mudahan dengan itu semua gitu ya, kita menjadi bagian orang-orang yang memang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di dalam hadis yang lain memang orang diri akan menjadi syafaat bagi kita gitu. Nah, kesempatan itu ada di hadapan antum sekarang, luar biasa gitu. Makanya saya sampaikan di pertemuan yang mubarak ini, jangan bosan-bosan untuk sering setoran sama Ustadz Budi nih. Ya Ustaz, naam Ustaz. Dan hafalan, jangan sampai pas lagi mepet doang mau ujian, lalu kalau di saat mau misalnya nilai ada yang tertinggal, jangan sampai seperti itu. Kita justru ingin Anda terbiasa gitu ya dengan Al-Quran. Kalau semakin sering Anda menghafal Al-Quran dengan Al-Quran, menjaga Al-Quran, berarti itu bukti Anda besarnya kecintaan Anda terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Cinta kita besar dengan kekasih kita, ya kekasih kita pun akan merindukan kita. Dan memang seperti itulah keterkautan hati gitu ya. Jangan disepelekan teman-teman sekalian gitu ya, bahwa kedekatan Anda dengan Al-Quran itu menunjukkan besar atau tidaknya, yang menjadi bukti bagi kita besar tidaknya kerinduan kita terhadap surga Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, dan ini juga perlu diantisipasi, masa-masa yang memang rentan dengan fitnah gitu ya. Fitnah lingkungan, lalu fitnah diri sendiri, yaitu berupa syahwat, dorongan seksualitas gitu ya. Nah, artinya gitu, seorang pemuda atau mahasiswa yang bisa menjaga dari berbagai macam fitnah lingkungan yang ada, saya jamin orang seperti ini pun itu mahasiswa yang layak dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa taala. Muda yang tidak memiliki kecondongan kepada hawa nafsunya. Artinya menjaga kehormatannya.
baik kehormatan kehormatan dalam arti syahwiyah atau kehormatan dalam arti intelektual, ya pemikirannya tidak disusupi dengan hal-hal yang sifatnya berbau syubhat, apalagi hal-hal yang bisa merusak fikroh keislamannya gitu ya. Maka dijaga kehormatannya sama dia, karena itu adalah bagian dari fitnah. Nah sekarang teman-teman sekalian, realitanya antum bisa saksikan sendiri bagaimana mahasiswa-mahasiswa yang ada, ya itu sudah jauh sekali upaya penjagaan mereka terhadap kehormatan mereka. Jangankan kehormatan agama gitu ya, kehormatan dirinya sendiri pun mereka sudah tidak sanggup menjaganya. Juga kehormatan pemikirannya, kehormatan idealitasnya, kehormatan keyakinannya, itu sulit sekali mereka mempertahankan gitu. Nah, apakah bisa dikatakan orang seperti itu bisa dirindukan oleh surga? Ya tentunya jauh api daripada panggang seperti itu teman-teman sekalian. Maka seorang mahasiswa yang memang merindukan surga atau dirindukan surga, paling tidak faktor yang ketiga atau yang keempat ini harus dipegang betul-betul sama kita gitu ya. Kita harus menjaga kehormatan pemikiran kita sebagai mahasiswa muslim, dan yang lebih utama lagi mahasiswinya tidak mau kenapa? Karena itu adalah salah satu bagian dari faktor yang bisa. Kemudian yang berikutnya teman-teman sekalian, gitu ya. Ini Ustadz Budi kalau waktunya sudah mepet dikasih tahu ya. Baik Ustadz, baik Ustadz. Nah, yang berikutnya ini ada kaitannya dengan hal yang pertama tadi saya sampaikan, bahwa surga itu yang memiliki izah untuk membela, gitu ya. Ibnu Mas'ud radhiyallahu an itu sahabat-sahabat kecil yang tergolong masih muda gitu. Makanya saya katakan mahasiswa itu identik dengan pemuda gitu kan. Beliau mengatakan kunna nagzu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam wa nahnu syababun. Kita berperang membela agama Allah Subhanahu wa taala dan kita dalam keadaan apa? Anak muda gitu. Nah, ini yang harus dibangun sekali lagi teman-teman sekalian, gitu ya. Al-hidayah yang punya izzah, mengemban amanah yang mulia dengan keislaman kita, bukan hanya sekedar kita sebagai seorang mahasiswa, tapi lebih dari itu kita adalah mahasiswa muslim, gitu ya, mahasiswa muslim yang punya keislaman, gitu ya. Makanya antum gitu ya, ketika kita punya lingkungan yang baik, punya temannya dengan benar, ya secara halus, dan itu dengan mahasiswa-mahasiswa yang di luar gitu kan sedang menjelekan, tapi kita bicara realita dari nilai-nilai keislaman yang justru itu adalah nilai kemuliaan yang ada pada mereka yang seharusnya dipertahankan. Jadi kita bukan siapa-siapa. Tanpa Islam kita nggak jauh bedanya dengan seonggok mayit atau seekor binatang. Tapi karena Islamlah kita menjadi manusia yang mulia, dan kita harus bangga dan harus bisa mempertahankannya. Udah di zaman Rasulullah SAW. Lalu yang berikutnya apa? Orang yang dirindukan oleh surga itu adalah orang yang hilm. Hilm itu yang lembut, yang pengasih, yang tidak kasar, gitu ya. Dan ada banyak sifat-sifat yang disebutkan oleh Rasulullah SAW yang menjadi sifat penghuni jannah. Nah, mahasiswa pun harus begitu, gitu ya. Memiliki, punya etika, punya attitude,
punya integritas baik terhadap sesamanya, apalagi kepada dosennya. Terlebih pada siapa? Orang tuanya kan. Harus dimunculkan attitude yang baik, etika yang mulia, integritas yang tinggi gitu ya. Karena begitulah sampai ma akramasyabun syai'allahu lahu mayyukrimuhu inda sinni. Tidaklah seorang pemuda itu memuliakan orang tua kecuali orang yang akan memuliakannya ketika nanti dia pun tua gitu. Gitu ya. Saya sering bilang hormati yang tua karena Anda pun akan tua. Gitu ya. Sayangi yang kecil karena kita pun pernah kecil. Jadi mahasiswa kalau mau dirindukan oleh surga, surga itu suka orang-orang yang memiliki hati yang lembut. Ya, terlebih sayang sama orang tua. Kemudian dia birrul walidain sama orang tua gitu. Nah, ini adalah bentuk attitude yang memang harus ditanamkan dalam diri kita. Apalagi kita sebagai seorang mahasiswa yang kalau dalam level thalabul ilmi ya ini level yang tertinggi gitu. Jadi nilai-nilai adab itu harus betul-betul sudah menjadi habit gitu ya, sudah menjadi kebiasaan, sudah bukan teori lagi sebetulnya gitu. Harusnya sudah menjadi kebiasaan. Jadi sekali lagi, mahasiswa yang dirindukan surga adalah mahasiswa yang betul-betul mengaplikasikan nilai-nilai adab dan etika pada dirinya terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya gitu teman-teman sekalian. Kemudian yang terakhir teman-teman sekalian, gitu ya. Halo Ustaz Budi. Ya, ya Ustadz, ya Ustadz. Halo. Masih tersambung Ustadz, masih Ustadz. Masih tersambung suaranya Ustadz. Halo. Ya, halo Ustadz. Halo, masih tersambung suaranya Ustadz, terdengar. Waalaikumsalam. Halo, Waalaikumsalam. Terdengar Ustadz suaranya Ustadz. Halo. Kedengaran suara saya? Ya, kedengaran Ustadz, kedengaran. Halo. Terdengar Ustadz. Terdengar. Ya, mohon maaf teman-teman ya. Memang di Cimanglit ini kendalanya banyak para asatid di sinyal ini. Ya, kebetulan nggak tahu kenapa di sana sinyalnya susah ya. Padahal Telkomsel. Ya, tapi ya Allah alam ya, mungkin gangguan sinyal. Ya. Nggak tahu di tempat-tempat teman-teman yang lain gimana sinyalnya, aman ya? BNR aman Ustaz. Aman ya BNR ya Bu Melani ya? Aman, cuman ada jelek emang Telkomsel. Oh begitu. Iya ya. Ini ada Bu Riri. Tadi Ana juga sempat lup di Cimanglit. Oh. Tapi alhamdulillah sekarang ada. Ya alhamdulillah Ustadz tersambung lagi. Terdengar suara kami Ustadz? Halo? Iya, alhamdulillah nih. Alhamdulillah. Silakan Ustadz, dilanjutkan. Baik, ini yang terakhir ya. Siap Ustadz. Lagi. Yang terakhir itu mahasiswa yang ingin dirindukan oleh surga itu adalah mahasiswa yang istiqomah dalam ketaatannya. Gitu ya, istiqomah dalam ketaatannya. Dulu di zaman Rasul, dan istiqomah yang dimaksud itu bukan sehari dua hari gitu ya, tetapi ya sampai kematian yang menjemput kita gitu ya. Di zaman Rasul itu ada anak muda yang sakaratul maut, kemudian didatangi oleh Rasulullah SAW. Kemudian ditanya, dalam memegang keyakinannya. Ya, ketika ditanyakan oleh Rasulullah SAW, aku berharap
ya aku berharap rahmat Allah Subhanahu wa taala, dan aku pun takut akan dosa-dosaku, gitu ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan la tajtami'u fi qalbi 'abdin, ya, tidak akan berkumpul dalam hati seorang hamba, ya, perasaan seperti ini kecuali akan Allah berikan apa yang dia harapkan, dan Allah akan lindungi atau akan berikan rasa aman dari apa yang dia takuti. Jadi maksud saya dari hadis ini kita bisa melihat bagaimana sosok seorang anak muda yang kuat sampai kematian menjemputnya, begitu loh, gitu ya. Nah, ini semua menjadi amanah utama bagi kita, gitu ya, bahwa kita punya tugas inti yaitu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan ibadah ini harus direalisasikan sama kita sampai kematian menjemput kita. Ya. Nah, kalau ini dilaksanakan, maka jannah menanti kita. Sampai para malaikat itu akan memberikan kabar gembira dulu, gitu ya. Itu didahulukan kabar gembiranya bahwa antum sudah menjadi ahli jannah dalam masalah ini. Ya. Sampai mengatakan alla takhafu wala tahzanu, jangan sedih dan jangan takut, wa absyir bil jannati allati kuntum tu'adun, ya, bergembiralah kalian dengan surga yang Allah janjikan. Kenapa diberikan kabar gembira seperti itu? Karena keistiqomahan yang mereka miliki sampai ajal menjemput. Teorinya sederhana, tapi prakteknya beratnya minta ampun, gitu ya. Apa itu? Al-istiqamah, gitu ya. Oleh karena itu realita yang kita hadapi berat sekali. Ini saya mengutip perkataan Ibnu Taimiyah, gitu ya. Apa yang kita hadapi itu berat, di kanan kiri, di atas bawah, itu fitnah di mana-mana, seolah-olah sedang menguatkan diri kita dengan konsisten melaksanakan segala perintah, ya, dan juga menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang kedua itu minta pada Allah untuk gitu ya, untuk dikuatkan, untuk diberikan istiqamah, ya, mengemban amanah ini. Sebab tanpa itu semua, gitu ya, berat sekali kita menghadapi fitnah yang ada. Jadi kalau bicara kita harus istiqomah, ya emang sekedar bicara dan teori mudah sekali, tapi dan usaha kita yang kuat dan jujur, mungkin kita akan tergelincir di tengah jalan. Nah, itu saja mungkin teman-teman sekalian, gitu ya, apa yang bisa saya sampaikan terkait bagaimana hal-hal yang seharusnya dilakukan oleh seorang mahasiswa agar dia meraih apa yang ada di sisi Allah Subhanahu wa taala, surga yang luasnya seluas langit dan bumi, gitu kan. Itu baru bicara luas loh, belum bicara lebarnya, gitu kan. Kemudian yang luasnya seluas langit dan bumi itu ternyata tidak ada sedikit pun atau satu jengkal pun tempat bagi kita. Ini gimana nih, gitu ya. Padahal Allah sudah memberikan keluasan surga yang demikian luas, tapi nggak ada tempat buat kita. Nah, ini mohon direnungkan, gitu ya. Tentunya sebuah kesedihan dan kerugian yang nyata sekali kalau seandainya tidak ada sedikit pun bagian dari surga yang itu untuk diri kita. Itu saja mungkin teman-teman sekalian. Baik Ustaz. Atas ketidaklancaran koneksi di sini, ya maklumlah rumah saya di kampung, jadi seperti ini. Wallahu a'lam. Iya Ustaz. Baik, terima kasih Ustadz atas nasihat yang telah diberikan. Alhamdulillah rabbil alamin. Demikian tadi materi yang telah disampaikan oleh guru kita, yaitu mahasiswa yang dirindukan surga. Mudah-mudahan teman-teman bisa mengambil pelajaran faedah dari apa yang beliau sampaikan, ya. Baik, selanjutnya mungkin izin Ustadz untuk membacakan pertanyaan dari Bu Melani Juwita, Ustadz.
Kalau nggak salah itu yang Ya, bikin Mangga. kemarin. Ya, beliau izin bertanya, ya Bendera warna biru katanya itu. bagaimana mengukur cinta kepada Allah? Ya, karena mungkin saya lebih takut azab neraka, ya. Bila ana tidak taat pada perintahnya, dan ana sangat ingin masuk surga, tapi rasanya surga sulit diraih. Syukron Ustaz. Iya, iya. Sebetulnya kalau mengukur kadar cinta pada Allah Subhanahu wa taala, ya sejauh mana kita tadi konsistensi kita melaksanakan perintah dan larangannya, gitu ya. Karena ketika kita melaksanakan perintah, itu artinya kita mengharapkan apa yang di sisi Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya kalau kita meninggalkan larangannya, ya itu bukti kita takut, gitu ya, dari azab Allah Subhanahu wa taala. Nah, ilustrasinya seperti orang yang saya lah, misalnya saya Ustaz Budi, saya cinta banget sama istri saya nih, gitu kan. Ya harapan saya apa sih, gitu kan? Ya saya ingin dong, gitu kan, dikangenin sama istri saya, gitu ya. Kemudian bisa dekat dengan istri saya, gitu kan. Kemudian itu artinya ada harapan, gitu loh. Ya, ada keinginan. Hewan sama saya jadi sebel, gitu ya, jadi marah atau jadi benci. Nah, lantas supaya tidak terjatuh pada hal-hal seperti itu, ya saya akan berupaya melakukan hal-hal yang disukai dia, gitu kan, dan juga menghilangkan atau menghindari hal-hal yang dibenci oleh dia. Itu hal yang manusiawi yang bisa kita lakukan ketika kita mencintai pasangan kita. Nah, bagaimana dengan kecintaan kita pada Allah Subhanahu wa taala? Pada dasarnya kan nggak jauh berbeda sebetulnya seperti itu. Walillahi masalul a'la, gitu ya. Tapi Allah memiliki pemisahan yang lebih jelas sebetulnya dengan masalah itu. Jadi harus ada konsistensi dan keseimbangan, gitu, antara harapan dan juga kekhawatiran, gitu ya. Kita berlebihan, takut juga nggak boleh, gitu ya, hingga sampai melupakan Allah itu maha pengasih, Allah itu maha rahmah. Yang dipikirin azab aja, gitu kan. Padahal di balik itu semua Allah juga memberikan kesempatan loh, gitu kan, pada kita untuk kita bisa merubah diri kita. Makanya kan ada, subhanallah, Al-Quran itu isinya kabar gembira, optimistis, dan itu adalah ruh Islam, gitu loh. Yang Islam nggak menyukai kesedihan, pesimistis, kemudian bermurung, gitu kan. Tapi justru yang dibangun adalah sikap optimis, gitu ya, sikap memberikan kemudahan dan menyampaikan kegembiraan, dan itu ruh Islam seperti itu. Makanya saya pikir di sini diseimbangkan seharusnya, gitu ya, antara kita mengimani ayat-ayat rahmah dengan mengimani ayat-ayat azab. Makanya coba tidak maksudnya tidak menyepelekan maksiat, gitu ya, juga tidak mengecilkan masalah dosa, gitu ya. Lalu ketika bicara ayat azab juga, Allah mengingatkan kita tentang rahmatnya yang luas, ampunannya yang sangat banyak, terbuka, gitu kan, untuk mengingatkan kita juga supaya kita nggak terpuruk, gitu ya. Karena emang kerjaan setan itu sebenarnya ingin kita terpuruk, yang pada akhirnya kita putus asa dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala, gitu. Jadi usahakan seimbang, gitu ya. Ketika kita melewati bacaan Quran ayat-ayat rahmat, ya kita berdoa meminta jannah, gitu kan. Ketika kita membaca Al-Quran tentang ayat-ayat azab, ya kita berlindung pada Allah dari api neraka, gitu. Seperti itu Ustaz Budi, wallahu a'lam. Baik Ustadz, terima kasih jazakumullah khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Selanjutnya kami persilakan kepada teman-teman untuk bertanya kepada pemateri dengan mengaktifkan mikrofonnya, ya. Insya Allah langsung interaktif dengan beliau. Silakan. Kalau tidak ada bisa dikirim ke kolom chat. Kami persilakan. Silakan Bapak Ibu, mahasiswa-mahasiswi yang ingin bertanya.
Masih ada waktu, kami persilahkan. Baik, nampaknya tidak ada pertanyaan lagi, Ustadz. Mungkin Ustadz bisa memberikan kesimpulan dari materi yang disampaikan pada malam hari ini, Ustadz. Halo Ustadz, mohon maaf. Halo Ustadz, terdengar suara saya Ustadz? Gimana Ustadz? Ya, mungkin cukup Ustadz, kesimpulan saja Ustadz, silakan Ustadz. Baik, teman-teman sekalian, jadi saya ambil kesimpulan gitu ya, kalau Anda ingin mendapatkan meraih jannah Allah Subhanahu wa taala, Anda konsisten dengan posisi Anda sekarang sebagai seorang thalabul ilm. Gitu ya. Ya Ustadz, halo. Halo Ustadz. Cek 1 2 3. Halo Ustadz Fahri. Ya, mohon maaf teman-teman ya, ini kembali ke masalah sinyal ini. Ya, putus katanya, sinyalnya di sana. Jadi mohon maaf, malam hari ini kajiannya kurang bisa maksimal ya. Tapi qadarullah masyafa'al, ya, alhamdulillah la kulli hal, intinya sedikit materi tadi yang disampaikan oleh Ustadz sudah disampaikan kepada kita semua, bahwa kalau kita ingin jadi mahasiswa yang dirindukan oleh surga, ya kita tadi ya memperbanyak amalan-amalan yang disenangi, ya, yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dengan cara tersebut kita bisa menjadi orang-orang yang dirindukan surganya Allah Subhanahu wa taala. Baik, sekali lagi saya Budi Setiawan dari LDTBA. Mohon maaf ya teman-teman sekalian, mahasiswa-mahasiswi, malam hari ini kita belum bisa maksimal untuk kajiannya. Insya Allah kita ketemu lagi ya pekan depan di hari Sabtu malam Ahad dengan pemateri Ustadz Rumba Triana dengan tema yang insya Allah akan beliau sampaikan, jika Anda Muslim jadilah seorang dai, ya. Idza kunta musliman kun da'iyan, ya, insya Allah ya. Mudah-mudahan semua sehat walafiat, ya, dijauhkan dari pandemi wabah corona, sehingga kita bisa ketemu lagi di pekan depannya. Kita tutup majelis kita dengan kafarat majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair Ustaz. Ya.